Halo kawan puan, apa kabar semuanya? Wah, sudah semakin ramai nih. Aku mau nyapa-nyapa dulu kali yang di kolom chat ini udah ada yang bersapa-sapa Ria. Ada Mbak Mia di Cianjur, hai Mbak Mia. Ada Mbak Luciana dari Surakarta, hai. Ada Mbak Laksmi dan Mbak Revita di Jakarta, wah banyak banget. Ada Mbak Zara di Surabaya, ada yang dari Maumere, hai Mbak Nana. Ada yang dari Pekanbaru, aduh banyak banget. Selamat datang di arisan para puan hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, kawan puan semua yang meramaikan sore hari ini. Semoga yang masih puasa uh, semakin apa ya, semangat untuk puasa karena hari ini ada seseorang yang spesial yang akan berbagi informasi. Seperti yang kawan puan mungkin sudah ketahui ya, atau mungkin ada juga kawan puan yang setuju bahwa di zaman seperti sekarang yang serba digital ini, jadi konten kreator itu udah bukan hal yang asing lagi. Of course ya, bahkan pada momen International Women's Day kemarin di bulan Maret kemarin, salah satu tema yang diangkat adalah tentang bagaimana peran perempuan dalam menciptakan inovasi digital. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa memetakan bahwa sebenarnya perempuan tuh punya peran yang besar loh di era digital ini gitu. Namun sayangnya mungkin kita semua paham bahwa ketika ngomongin tentang konten kreator masih aja ada orang yang memandang sebelah mata profesi ini. Padahal menjalani peran sebagai seorang konten kreator itu nggak bisa sembarangan dan nggak mudah juga gitu ya kan. Lantas seperti apa sih sebenarnya arti menjadi seorang kreator? Terlebih lagi kreator perempuan. Gimana caranya supaya kita bukan cuma sekedar menciptakan sebuah karya, tapi karya yang kita buat, karya yang kita sebarkan ke audiens kita itu benar-benar bisa apa ya, memberikan impact yang baik dan positif untuk orang lain. Karena tentu saja baiknya adalah perempuan saling mendukung perempuan lainnya gitu ya, woman support woman gitu. Jadi supaya konten yang kita buat itu bisa berdampak baik juga buat orang lain. Dan pas banget juga hari ini di Arisan Perempuan kali ini kita sudah ada kedatangan Mbak Yosi Aryani, seorang beauty content creator yang terkenal di akun Instagramnya dengan Yosi Ochi. Mbak Yosi ini akan berbagi tips seputar dunia content creating, apa aja yang dibutuhin untuk menjadi konten kreator, seperti apa tantangannya, dan tentunya mungkin Mbak Yosi nanti akan bisa membantu menjawab keraguan kawan puan juga yang mungkin saat ini masih takut untuk menjadi seorang konten kreator perempuan. Mbak Yosi bisa memberikan semangat, mendorong kita semua untuk bisa mengekspresikan diri gitu. Tapi sebelum memulai acara, aku mau bacain rules dulu. Kira-kira apa yang sebaiknya kawan puan ikuti selama arisan para puan berlangsung. Yang pertama adalah peserta harus menjaga ketertiban sepanjang acara, termasuk tidak melakukan spam di kolom chat dan mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Peserta akan dibisukan secara otomatis saat masuk kelas agar suara tidak mengganggu peserta lain. Mikrofon juga dilarang dinyalakan oleh peserta kecuali ketika diizinkan oleh host. Peserta hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, usia, domisili, pertanyaan selama acara berlangsung. Dan acara ini juga direkam sebagai bentuk dokumentasi. Peserta yang mengganggu ketertiban acara mohon maaf sekali akan kami keluarkan dari acara secara terpaksa dan diharapkan para peserta dapat aktif bertanya dan mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Gitu. Dan hari ini menariknya lagi kita nggak akan cuma ngobrol dengan narasumber yang inspiratif seperti Mbak Yosi, tapi kawan pun juga bisa sharing atau berpendapat atau curhat nanti di sesi kamu didengar. Yang nantinya dua cerita paling menarik akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan merchandise para puan. Tapi ntar dulu, bukan cuma itu doang, karena di akhir acara juga akan ada kuis berhadiah lagi nih, yaitu untuk 3 orang pemenang akan mendapatkan goodie bag dari Glow and Lovely dan juga merchandise para puan. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan di awal bahwa acara hari ini aku udah ditemenin sama Mbak Yosi Aryani, seorang beauty content creator, yang mana Mbak Yosi ini pokoknya akan berbagi tips dan seluk-beluk dunia content creating yang memang sekarang sudah banyak digeluti atau diminati oleh banyak orang. Mungkin kita sapa dulu kali ya. Mbak Yosi. Sore kawan puan, selamat sore. Apa kabar Mbak Yosi?
Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya, tapi tahan dulu Mbak Yosi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam, karena sebelumnya aku mau berbagi informasi, sebelum kita masuk ke acaranya lebih lanjut, aku mau mengenalkan dulu sama Glow and Lovely yang jadi pendukung acara kita hari ini. Mungkin kalau kawan puan ada nggak sih yang tahu kalau Glow and Lovely ini ternyata punya program beasiswa? Oh, sudah di-sharing nih di share oleh tim para puan bahwa Glow and Lovely ini punya program beasiswa Glow and Lovely Bintang Beasiswa, yaitu adalah beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan dan pelatihan kompetensi untuk perempuan Indonesia lulusan SMA, SMK, MA, sederajat yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, memiliki gagasan untuk berkontribusi di masyarakat, bermotivasi tinggi, dan berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial. Dan program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan telah mengantarkan total 330 perempuan Indonesia memasuki jenjang perguruan tinggi. Dan pada tahun ini, Glow and Lovely Bintang Beasiswa juga akan kembali membuka kesempatan untuk total 75 perempuan muda yang ingin berkuliah ke PTN di seluruh wilayah Indonesia. Dan buat kawan puan yang mungkin punya anak atau keponakan atau mungkin bahkan adik perempuan yang saat ini masih duduk di kelas 12 atau sedang gap year maksimal 3 tahun ya, dan tertarik untuk lebih lanjut, tahu lebih lanjut tentang Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini, bisa langsung cari informasinya ke Instagramnya glow_and_lovely_id. Terima kasih. Dan kalau tadi Glow and Lovely ingin bantu banyak perempuan muda untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, maka sejalan juga nih dengan visi misinya para puan. Karena para puan hadir di tengah-tengah kita semua ini ingin menjadi support system yang siap mendengarkan dan mendukung aspirasi, cerita, dan mimpi perempuan Indonesia semuanya. Bersama dengan itu juga, para puan ingin mengajak kawan puan agar tidak lagi takut berbagi kisahnya lewat kampanye Kamu Didengar. Dan aku mau memberikan informasi yang sangat penting dan menarik karena kita di bulan April ini, para puan akan berulang tahun yang kedua. Ingat ya, diingat-ingat ya kawan puan, usia para puan yang kedua di tahun ini, di bulan April ini. Diingat-ingat umurnya, karena siapa tahu bakalan ditanyain pada saat sesi kuis nanti. Ya, aku udah kasih bocoran ya. Kita di tahun ini 2023 ini di bulan April ini kita ulang tahun yang kedua. Oke. Dan bagi yang belum tahu juga, para puan ini bisa diakses melalui website parapuan.co yang di dalamnya terdapat 5 kanal, yaitu trending topic, love and life, wellness, fashion and beauty, dan lady boss. Oke. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh sama Mbak Yosi, aku mau pemanasan dulu nih sama kawan puan untuk mengenal kawan puan lebih dalam lagi. Sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu berani jadi kreator perempuan. Oke, aku mau pemanasan, mau tahu kawan puan seperti apa. Kita semua ayo serentak kita membuka website menti.com. Kita main dulu di Mentimeter. Aku sekalian mau tahu kira-kira kawan puan punya ketertarikan yang sama nggak ya dengan pembahasan kita hari ini, yaitu jadi konten kreator perempuan. Semuanya buka menti.com dan masukkan kode 68825829. Oke, aku tungguin ya. Aku tungguin semuanya buka dulu menti.com dan masukkan kode 68825829. Ayo, sudahkah? Sudah masuk? Mungkin kawan puan yang sudah masuk membuka menti.com boleh. Nih, sudah ada nih yang pertanyaan-pertanyaan ya, dijawab langsung aja. Apakah kamu pernah terpikir untuk menjadi seorang konten kreator? Nggak pernah. Ya, pernah dong. Ayo yang lain boleh dijawab juga di dalamnya situ. Aku pengen tahu nih kira-kira kawan puan, ada nggak ya yang ingin menjadi konten kreator juga? Ada lagi kah? Nggak pernah. Pernah, aku dong pernah. Pernah banget tapi nggak pede. Wah, ini nih nanti Mbak Yosi akan sharing gimana bagi kawan puan yang pengen tapi nggak pede gimana. Nanti boleh langsung ditanyain ke Mbak Yosi. Job sekarang konten kreator, waduh, sesama rekan konten kreator juga ada nih di dalam sini. Hai, Mbak siapa tuh yang jawab tadi?
Pengen banget, keren-keren banget nih. Nah, kemudian adalah menurutmu apa sih yang dilakukan oleh seorang content creator? Kira-kira menurut kalian apa sih yang dikerjain sama seorang content creator? Kan kadang suka ada yang bilang, cuman ngonten doang, enak aja. Hey, kamu yang suka bilang cuman ngonten doang. Konten doang itu juga butuh effort ya, gitu. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Foto produk, share informasi, bikin TikTok, ngeprank. Jangan ngeprank doang dong, harus ada informasi yang dibagikan. Memasarkan produk, foto-foto, apalagi Hayu. Kira-kira menjadi seorang content creator tuh apa sih yang dia lakukan? Share, bikin konten, bisa nge-influence, benar, memberikan influence ya, memberikan pengaruh sama audiensnya kalian. Ada lagi? Silahkan teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan ketiga adalah kira-kira kamu tertarik untuk menjadi content creator di bidang apa? Kalau tadi ada yang bilang udah yang jadi content creator, kakak-kakak yang udah jadi content creator tuh content creator di bidang apa sih? Oh, ada yang parenting, ada beauty, fashion, food blogger. Wih, keren nih. Banyak nih ya, cukup variatif di dalam sini. Ada lagi kah? Kira-kira kamu tertarik untuk menjadi content creator bidang apa? Wow, kucing. Aku juga suka kucing. Wah, banyak nih, fashion, kucing, kuliner, aku juga karir juga ada ternyata. Lifestyle, food cukup banyak ya. Aku sih, karena passionku adalah makan, jadi kayaknya aku harus menekuni content creator sebagai food blogger juga kali ya. Sudah semua kira-kira? Banyak nih yang tertarik juga ya kayaknya. Wow. Oh, di kolom komen juga ada nih woman leadership, keren banget. Banyak ya. Thank you teman-teman semua. Kita udah pemanasan tadi untuk mencari tahu kira-kira kawan puan ini semua punya ketertarikan nggak sih sama menjadi seorang content creator. Nah, sekarang karena semuanya sudah panas gitu ya, sudah tahu kita mau bahas apa. Aku juga sudah tahu kira-kira kawan puan punya ketertarikan yang seperti apa. Kita langsung aja deh ngobrol sama yang memang ahlinya nih. Kepada Mbak Yosi. Hai Mbak Yosi. Hai. Mbak Yosi. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Kembali lagi Mbak Yosi. Thank you nih Mbak Yosi, kayaknya udah banyak banget nih yang nyapa-nyapa juga di kolom chat, dan kayaknya udah makin banyak juga yang kepo nih sama soal dunia konten kreator yang mungkin juga sedang Mbak Yosi jalani saat ini adalah mungkin kita langsung kepoin aja nih Mbak Yosi. Kita sudah tahu Mbak Yosi ini adalah seorang konten kreator, tapi mungkin Mbak Yosi bisa share kali ya, apa yang membuat Mbak Yosi memutuskan untuk terjun ke dunia ini sebagai seorang konten kreator? Sebenarnya sih sekarang ini kan kita hidup di dunia digital. Terus kebetulan banget, aku tuh senang banget namanya perempuan itu kan nggak beda jauh ya, maksudnya pasti berhubungannya sama dunia beauty. Jadi tadinya awalnya cuma pengen nge-review buat sendiri, buat tapi akhirnya malah banyak yang tertarik juga. Jadi maksudnya kita bisa sharing-sharing juga kan, maksudnya seputar dunia beauty atau apapun deh sebenarnya sih. Kalau misalnya perempuan tuh banyak banget yang bisa kita gali kan. Nah, jadi awalnya cuma iseng-iseng aja, tapi lama-lama kok jadi asik ya, seperti itu. Awalnya iseng, tau-taunya malah kok keseru ya, ditekuni lebih dalam gitu ya. Tadi kalau Mbak Yosi berarti bidangnya lebih ke beauty content creator gitu ya Mbak Yosi ya. Nah, Mbak Yosi mungkin bisa share nggak sih sebenarnya ketika proses kamu ngonten itu sendiri seperti apa gitu sih? Biar jadi input juga nih buat kawan puan yang hadir ini atau yang mau jadi content creator. Oke. Silakan Mbak Yosi. Di sini aku cuma mau berbagi tips dan trik berdasarkan apa yang aku sudah alami ya. Semoga teman-teman yang lainnya juga bisa sharing juga sama aku seputar dunia content creator ini. Oke, kita bisa mulai aja di Silakan. Nah, kalian bisa aktif, bisa mulai follow para influencer, kemudian
juga portal dunia kecantikan, terus udah gitu banyak. Kalau misalnya kalian itu harus tahu dulu niche-nya kalian tuh di mana. Nanti kalian bisa cari dari situ kira-kira panutan-panutan kalian tuh seperti apa. Dan biasanya kalian harus aktif dulu di berbagai macam giveaway, karena biasanya dari giveaway itu kalian bisa mulai aktif, misalnya mereview seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian soal giveaway itu kan biasanya faktor luck. Tapi kalian kalau misalnya aktif di brand tertentu, bisa aja nanti brand itu akan aware ke kalian. Jadi mereka bisa menawarkan kerjasama untuk kalian review. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan di sosial media. Dan sedikit input juga buat aku, kalau misalnya kalian tertarik misalnya dengan review-review di portal, biasanya mereka menawarkan voucher belanja ataupun menawarkan redeem poin itu untuk mendapatkan wishlist kalian. Bisa aja kalian pengen barang sesuatu, tapi kalian rajin review, kalian dapat poin. Nah, kalian bisa tukarkan itu dengan barang-barang wishlist kalian. Oke, sudah cukup jelas mungkin ya. Kita next slide. Nah, bergabung di beauty community juga satu keuntungan buat kalian, karena di sini kita bisa mendapatkan wawasan dan juga teman yang banyak, memperluas network. Dan untuk sekarang gabung di beauty community ini tidak ada batasan apapun. Jadi kalau misalnya kalian itu bisa saling support satu sama lain seperti itu. Di next slide mungkin. Nah, membangun hubungan baik dengan beauty advisor atau SPG itu juga salah satu jalan yang terpenting. Kenapa? Karena biasanya beauty advisor itu di training untuk tahu produk-produk baru, kemudian promo, dan juga misalnya kalian ingin mencoba produk-produk baru, sebelum kalian beli full size-nya, kalian bisa cobain sampel dulu. Nah, berhubungan baik dengan beauty advisor itu salah satu cara kalian untuk bisa mendapatkan pengetahuan baru juga. Next slide. Mengikuti beauty pageant atau kontes kecantikan yang diselenggarakan oleh brand. Jadi sekarang ini banyak sekali brand itu mencari para perempuan di mana untuk dijadikan brand image. Nah, kalian tuh nggak perlu takut, jadi ikuti saja. Nanti keuntungannya buat kalian juga, kalian akan banyak mendapatkan exposure juga, serta banyak sekali privilege yang kalian dapatkan. Seperti itu. Boleh di next slide? Oke. Nah, sebagai seorang perempuan, pastinya kita saling racun-meracuni ya. Kalau misalnya kita tidak cocok dengan satu barang, kalian bisa bertukar-tukar dengan teman-teman. Nah, dari situ, yang seperti aku sebutkan sebelumnya, kalau misalnya kalian rajin review yang mendapatkan poin tadi, kalian bisa tukar juga. Nah, ini salah satunya adalah dimana kalau misalnya kita mereview produk, apalagi misalnya produk yang sudah pernah kita pakai gitu ya, nanti itu kita akan bisa dapat awareness juga dari brand untuk diajak kerjasama seperti itu. Next slide. Nah, kalian harus sabar, tekun, dan juga terus belajar, karena untuk bangun brand image itu nggak mudah, dan kuncinya juga harus sabar, tekun, konsisten juga. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan ya teman kawan puan semua, kalau ada yang mau bertanya di kolom chat atau fitur Q&A langsung aja ditanyain, kita kumpulin dulu baru nanti kita tanyakan. Tadi Mbak Yosi bilang bahwa salah satunya adalah sabar dan tekun, itu kayaknya salah satu kunci ya Mbak Yosi menjadi konten kreator. Tapi Mbak Yosi, aku mau nanyain adalah gimana sih kamu menentukan sebuah konten yang ingin kamu buat gitu? Ada prosesnya nggak sih? Misalkan aku mau buat konten yang ini, ada proses kurasinya nggak sih Mbak Yosi? Kalau untuk sekarang ini, karena aku sudah menjalani profesi ini ya, biasanya itu dalam waktu sebulan itu sudah ada content planning. Jadi biasanya aku sudah tahu dalam waktu sebulan ini tuh aku akan bikin seperti apa dan kira-kira akan kontennya seperti apa, itu sudah ada dalam plan. Tapi kalau misalnya untuk dadakan, biasanya aku cuman mengamati apa sih yang sekarang ini sedang diminati atau apa sih yang sedang viral. Tapi aku mencoba mengemasnya dengan gaya aku sendiri gitu. Jadi kita harus bisa juga menentukan image kita ini mau dibawa kemana, seperti itu.
Mhm. Jadi itu ya, selain buat konten plan, kita juga harus up to date sama apa yang sedang tren di sosial media misalnya gitu ya Mbak Yosi ya. Betul. Mhm, Tapi Mbak Yosi, kita flashback kembali ketika awal kali kamu menjadi seorang konten kreator. Mungkin ini juga menjadi kekhawatiran banyak orang kali ya yang mau menekuni ini. Kamu ada nggak sih hal-hal yang paling ditakutkan ketika pertama kali buat konten? Dan gimana akhirnya cara kamu melalui ketakutan tersebut? Sebenarnya waktu pas aku bikin mau mulai konten ini kan pas pandemi ya. Hmm. Jadi aku cuman berpikiran bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin konten itu apa sih sebenarnya pas pandemi itu gitu ya. Kebetulan karena perempuan itu banyak banget yang bisa digali kan. Jadi aku kebetulan nggak bisa masak, terus parenting itu ilmunya beragam. Jadi aku pilih yang kira-kira banyak diminati aja. Kebetulan pas waktu pandemi ini kita kan benar-benar namanya pakai masker. Jadi sempat ada masalah sama kulit. Jadi di situ aku mulai mencoba-coba namanya skincare. Nah, di situ deh aku mulai nge-review. Jadi sebenarnya bukan fokus pada kekurangan kamu yang tadi kamu bilang, bukan berarti kamu nggak bisa masak terus kamu takut, justru kamu mencari strength-nya kamu gitu ya kayak Mbak Yosi ya, Iya, untuk betul. dijadikan modal dalam tanda kutip menjadi seorang konten kreator gitu ya. Jadi mungkin kalau kawan pun misalkan merasa punya kekurangan akan sesuatu, justru jangan fokus ke situ, justru carilah apa yang menjadi keunggulan kamu, menjadi strength-nya kamu untuk jadi modal seorang content creator. Thank you Mbak Yosi. Kemudian kalau misalkan tadi pandemi menjadi seorang content creator, apa sih tanggapan orang-orang ketika tahu, iyo sih sekarang jadi content creator nih gitu. Ada tanggapan negatif nggak sih Mbak? Dan gimana ketika ada tanggapan-tanggapan negatif itu gimana kamu menghadapinya? Pastinya semua itu punya pro dan kontra ya. Tapi gimana caranya kita bisa meminimalisir aja sih dengan kita menunjukkannya aja semuanya dengan hal-hal yang positif. Jadi ntar yang negatif-negatif itu tersingkirkan. Justru fokus aja lah yang ke hal-hal yang baiknya, ngapain juga kita buang-buang waktu kepada hal-hal yang negatif gitu ya Mbak Yosi ya. Kalau misalkan dari Mbak Yosi sendiri, apa sih menurut kamu ketika sekarang dunia content creation ini kan semakin besar gitu ya, dan makin banyak perempuan juga yang akhirnya terjun ke dunia ini gitu. Kalau menurut kamu bagaimana pandangan kamu tentang perempuan-perempuan yang akhirnya terjun ke dunia ini? Mungkin salah satunya adalah di bidang kecantikan yang sedang kamu geluti gitu. Menurut aku bagus banget ya, apalagi kan sekarang ini namanya beauty itu terus berkembang gitu, mengikuti tren dan lain sebagainya. Dan nggak cuma di beauty aja sih, banyak hal-hal yang kita bisa bangun juga gitu dan banyak belajar juga sih dari situ. Apalagi namanya sosial media tuh benar-benar nggak ada batasannya sama sekali gitu loh. Jadi harus pintar-pintar kita aja ngefilternya. Jadi balik lagi ke kitanya ya. Seperti judul dari Arisan Para Puan hari ini adalah berani jadi kreator perempuan. Jadi seharusnya kawan puan juga semakin berani untuk mengekspresikan diri melalui konten-konten yang dikreasikan seperti halnya yang dilakukan oleh Mbak Yosi gitu ya. Dan juga mungkin kalau tadi Mbak Yosi jadi konten kreator 2021 ya, pandemi gitu ya, 2021 2020. Kalau sebenarnya Mbak Yosi kan sudah cukup dikenal gitu ya, tapi kalau dari kamu sendiri ada ini nggak sih Mbak, ada konten kreator perempuan yang justru kamu idolakan, kamu jadikan panutan gitu? Sebenarnya banyak sih ya, karena kalau misalnya aku mengidolakan itu pasti dia membawa efek yang positif gitu ya, terus dia juga bisa menginfluence banyak orang juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang panutan-panutan ini banyak banget gitu, karena dari panutan-panutan aku ini membawa efek-efek yang beragam juga sih gitu, dan alhamdulillah semuanya positif. Semua positif. Ada nggak Mbak, siapa Mbak kira-kira satu atau dua sosok gitu? Pasti kalau di beauty itu siapa sih yang nggak kenal sama Tasya Farasya ya? Pasti semua orang juga udah pada tahu lah dia kan kalau misalnya udah nge-review tuh kayaknya orang-orang semua teracuni deh sama dia. Tasya. Mungkin juga kawan-kawan kalau misalkan punya apa ya, idola konten kreator yang kalian idolakan atau kalian itu boleh share juga di kolom chat siapa aja namanya atau bidang yang sesuai dengan kalian
sukailah gitu ya. Nah, Mbak, mungkin menjadi konten kreator itu menjadi salah satu hal yang sekarang digemari oleh banyak orang. Tapi kadang kita nggak bisa pungkiri gitu ya, Mbak Yosi ya. Ironisnya adalah kadang konten kreator perempuan ini sering dinilai atau dipandang atau bahkan mungkin dibandingkan hanya dari fisiknya aja gitu ya. Si konten kreator A lebih cantik daripada B atau sebaliknya dan lain-lain sebagainya. Hanya dinilai dari fisiknya tanpa melihat skillnya atau kemampuannya gitu ya. Gimana sih cara Mbak Yosi gitu menghadapi pandangan-pandangan ini? Gitu? Kalau sekarang ini karena berhubungan aku juga banyak collab dengan beberapa brand, sekarang ini kayaknya untuk beauty itu sama sekali nggak ada batasan. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita itu bisa aja open gitu ya, misalnya kayak tadi sebelumnya sudah aku sebutkan juga, bahwa kadang-kadang mereka mencari yang ketidaksempurnaan itu untuk bisa jadi inspirasi mereka gitu, untuk bisa jadi inspirasi para wanita juga. Jadi nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau misalnya kita bisa menunjukkan hal yang positif, siapa tahu kita bisa bawa perubahan yang berguna juga buat orang lain kan. Jadi sebaiknya diabaikan aja ya Mbak ya dengan pandangan-pandangan itu ya gitu ya. Justru semoga sih kita para konten kreator perempuan ketika menghadapi situasi apa ya pandangan-pandangan yang hanya menilai diri kita dari fisiknya aja justru semakin membuat kita lebih apa ya lebih terdorong Ya. menunjukkan skill kita gitu ya Mbak ya kemampuan kita gitu ya. Jadi abaikan saja pandangan-pandangan itu ya kawan puan ya, terutama kawan puan yang mau jadi konten kreator. Nah, mungkin Mbak Yosi bisa nggak share ke kita selama jadi konten kreator dari 2021 gitu ya, apa sih yang menjadi concern terbesarnya Mbak Yosi gitu? Sebenarnya kalau dibilang concern aku sekarang ini sih sebenarnya pengen lebih mengedukasi aja gitu, apalagi kan sekarang banyak brand-brand lokal gitu ya, maksudnya kenapa nggak dicobain aja gitu, maksudnya karena lebih affordable juga, terus lebih cocok juga mungkin sama kalian gitu kan, dan lebih pengen ngajak para perempuan Indonesia buat ini aja sih, mencintai dirinya sendiri gitu kan. Kadang-kadang beauty itu aku masih dengar dengan harus putih gitu ya, harus betul. Dengan adanya sekarang kita punya kulit yang beragam gitu ya, dan brand-brand lainnya juga menciptakan warna yang beragam juga gitu. Jadi sekarang kayaknya udah yang nggak ada batasan-batasan seperti itu deh. Benar, aku setuju banget sih. Aku berterima kasih juga kepada konten kreator kecantikan di Indonesia yang udah semakin berani untuk menunjukkan sisi cantik versi mereka sendiri gitu ya Mbak Yosi ya. Ya betul. Sehingga mendorong para produsen produk-produk kecantikan menghadirkan produk-produk yang lebih relevan sama perempuan-perempuan Indonesia gitu ya. Mungkin salah satunya juga adalah perannya Mbak Yosi juga nih menghadirkan konten-konten yang relate banget sama perempuan Indonesia gitu ya. Dan mungkin Mbak Yosi kan tadi salah satu tujuan Mbak Yosi adalah concern terbesar Mbak Yosi adalah pengen memberikan edukasi sama audiensmu supaya merasa lebih bisa mencintai dirinya sendiri gitu dengan kecantikan versi mereka sendiri. Kalau dari kamu sendiri dalam proses produksinya gitu ya, gimana sih cara Mbak Yosi memastikan bahwa konten-konten yang dibuat ini bisa memberikan dampak atau impact positif bagi audiensmu? Pastinya kalau aku sih dari komenan mereka ya, dari dari sharingnya mereka gitu. Kadang-kadang aku juga sharing sama mereka juga, terus mereka juga kadang-kadang sharing sama aku juga bahwa kayaknya relate deh Kak seperti ini. Terus nanti kita bisa bahas lebih jauh lagi seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang juga meskipun di dunia sosial media kita juga ada sih maksudnya untuk bisa sharing di luar itu gitu ya, maksudnya nggak harus yang di kolom chat atau misalnya apa, tapi kita kadang-kadang juga engage mereka untuk bisa lebih dekat lagi sih. Jadi berbagi sharing session hal-hal yang kadang personal juga bisa jadi impact positif juga gitu ya buat kawan puan ya. Mbak Yosi dari 2021 sampai akhirnya sekarang masih secara konsisten menjadi seorang konten kreator. Apa sih momen paling berkesan selama jadi konten kreator perempuan? Sebenarnya sih kalau misalnya momen berkesan tuh udah banyak banget ya gitu. Kadang-kadang nggak ternilai sama sekali gitu. Ya pencapaian ini karena
aku benar-benar memulai ini tuh kan aku sebagai seorang ibu ya. Jadi untuk jadi apa ya, berbagi peran itu tuh nggak mudah gitu. Tapi aku sekarang mencoba untuk time management juga sih. I see. Tadi juga kayaknya aku melihat ada di kolom chat nih Mbak, gimana kalau misalkan ibu rumah tangga yang mau jadi content creator harus gimana tuh tadi Mbak Yosi udah spill tipis ya bahwa sebenarnya harus punya time management yang baik juga gitu ya Mbak Yosi ya. Mhm. Nah, Mbak Yosi, kalau misalkan kamu sendiri punya mimpi yang masih ingin diraih nggak sih menjadi sebagai seorang konten kreator perempuan gitu ya? Ada mimpi yang bisa memberikan suatu impact tertentu nggak sih yang ingin kamu sharing ke audiensmu juga gitu? Sebenarnya kalau dibilang itu sih kita cuman menjalani aja sih gitu loh. Karena aku juga maksudnya memulai ini sebenarnya sudah cukup agak telat juga gitu. Tapi nggak ada salahnya sih aku coba gitu ya. Karena semua orang juga punya mimpi sih. Cuman bagaimana kita menjalani itu aja sih sebenarnya. Mhm. Jadi kalau yang mengejar sekali gitu loh. Mhm, mhm. Jadi jalannya aja ya gitu ya sampai nanti semakin besar. Satu pertanyaan terakhir sebelum aku masuk ke sesi Q&A karena kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang tumpah ruah di kolom chat yang Mbak Yosi siap-siap ya menjawab banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan puan. Terakhir Mbak Yosi, apa sih harapan Mbak Yosi untuk dunia content creating di Indonesia? Ada nggak sih pesan untuk kawan puan gitu ya agar nggak perlu takut lagi deh memilih karir sebagai content creator perempuan gitu loh? Mulai aja, kemudian juga harus sabar, tekun, dan terus belajar, karena kita bangun image itu nggak mudah. Kalau misalnya dibilang, aku tuh nggak punya alat-alat atau segala macam, karena aku juga dari awalnya tuh memang dengan peralatan yang sederhana, dengan memanfaatkan yang ada di sekitar, lama-kelamaan kita bisa connect kelas. Bisa ya, jadi mulai aja dulu gitu ya. Dari yang kecil dulu, dari apa maksudnya alat-alat yang ada aja dulu gitu. Nanti makin lama makin besar, makin besar. Oke, kayaknya sudah semakin banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan puan di kolom chat. Jadi mari saja kita tanyakan. Oke, teman-teman tim para puan mungkin bisa pilihkan kali ya. Kira-kira pertanyaan mana nih yang bisa kita pilih untuk dijawab langsung oleh Mbak Yosi. Oke, dari Kamia Amelia di Cianjur. Hai Kamia, thank you udah bertanya Kak. Kata Mbak Kamia nih, sharing dong buat yang masih kaku banget untuk bicara di depan kamera, gimana cara mengatasi rasa gugup itu. Silakan Mbak Yosi. Oke, ini memang harus banyak berlatih. Karena aku sendiri juga kalau misalnya untuk apa namanya, kalau misalnya kalian masih gugup gitu ya, kalian bisa latihan aja, latihan ngomong di kaca, atau kalau misalnya masih takut, dicoba untuk kayak voice over. Jadi kalian terus kemudian kalian rekam seperti itu. Jadi nanti kan ketahuan tuh miss-missnya di mana. Memang apa namanya, ilmu public speaking itu sebenarnya ada sih sekolahnya gitu, tapi nggak ada salahnya, maksudnya kita untuk mencoba aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang malu-malu, itu harus kita lawan sih dari diri kita sendiri, seperti itu. Nggak usah malu-malu, aduh zaman sekarang semuanya sudah bisa lah ya gitu ya, nggak perlu malu-malu, langsung aja bodoh amat deh kalau ada yang komentar negatif gitu ya di kolom chat kalian gitu, misalkan di kolom komentar media sosial kalian, yang penting pede aja dulu, mulai aja dulu gitu ya Mbak Yusi. Karena kayaknya semua orang berawal dari situ juga kan ya, maksudnya dari ketidakpercayaan dirian mereka akhirnya bisa menjadi pertanyaan kedua. Silakan ada nggak nih pertanyaan dipilih oleh tim para puan? Iya, dari Kak Mega Ayudia. Kak, gimana caranya bagi waktu biar bisa tetap konten sambil bekerja dan mengurus harta? Ini yang tadi kayaknya pertanyaan banyak orang juga ya. Kalau untuk sekarang ini aku punya jam kerja. Jadi kalau misalnya Menarik nih, menarik. aku biasanya karena anak-anak aku sekolah gitu ya, aku biasanya pagi-pagi gitu bikin konten di pagi hari gitu ya, sambil nunggu kan masih pakai cahaya matahari. Jadi pada saat mereka sekolah, terus kemudian nanti untuk voice over biasanya aku bikin di malam hari pada saat mereka sudah tidur. Dan untuk alhamdulillah ya untuk
belakangan ini aku terbantu sekali dengan adanya editor. Jadi kalau untuk skrip dan lain-lainnya itu masih aku. Tapi untuk soal edit mengedit aku serahkan sama editor. Tapi jangan khawatir juga buat kalian yang misalnya aku nggak bisa nih bayar editor atau misalnya apa. Di aplikasi handphone tuh banyak loh, dan itu caranya juga mudah. Udah banyak template-template ya Mbak Yosi ya? Iya, jadi kalian tinggal ikutin aja sih part-partnya atau rumus-rumusnya seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang sosial media itu mudah kok. Intinya kalian jangan takut aja untuk kayak cari tahu. Pokoknya sekarang kita ngetik apapun di Google keluar kok gitu. Jadi benar-benar sudah sangat dipermudah ya, udah banyak fiturnya ya. Gitu. Tapi aku setuju banget sama tadi Mbak Yosi, menerapkan jam kerja gitu. Jangan nganggap sepele profesi konten kreator ya, karena ini juga mau profesi ya, jadi harus menetapkan jam kerja juga gitu ya. Mungkin kalau misalkan kawan puan yang ibu rumah tangga mungkin bisa menerapkan jam kerja sama kayak Mbak Yosi tadi, ketika anak-anak misalkan kalau udah agak besar anaknya, di saat mereka lagi sekolah atau gimana gitu ya. Di time management aja gitu ya, cari waktu yang terbaik yang bisa dijadikan waktu jam kerjanya para konten kreator. Thank you. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman tim Parapan? Oh yes, dari Kak Untari di Lampung nih. Hai Kak Untari. Kak, personal branding seperti apa ya yang cocok untuk konten kreator pemula yang baru banget mau mencoba konten? Aku juga penasaran nih Kak, gimana sih caranya? Sebenarnya kita harus cari tahu dulu konten kita itu mau dibawa kemana gitu. Jadi kan ada konten edukasi, ada konten parodi. Jadi kalian harus tahu dulu kira-kira dianalisa gitu. Kalian maunya pengennya seperti apa. Nah kalau untuk pemula sebenarnya kalau misalnya dilihat kalian mampunya di mana seperti itu. Jadi kalian bisa coba tes aja. Seperti itu sih. Jadi cari tahu dulu ya kalian strength-nya di mana dan coba-coba eksplorasi, jangan takut eksplorasi ya Mbak Yosi ya. Betul. Jadi menemukan nyawa kalian sendiri tuh kontennya seperti apa. Ada lagi nggak tim Parapon? Oh kayaknya sudah mau waktunya mepet, jadi sorry banget untuk pertanyaan 3 itu dulu ya. Nanti buat pertanyaan yang belum terjawab jangan sedih karena kawan pun masih bisa tanya-tanya sama Mbak Yosi setelah Arisan Parapon selesai. Atau langsung aja ke Instagramnya Mbak Yosi ya, langsung tanyain ke Mbak Yosinya. Terima kasih buat kawan puan yang udah nanya tadi, dan thank you juga Mbak Yosi udah menjawab berbagai pertanyaan yang tadi diajukan oleh kawan puan semua. Dan sekarang jangan sedih karena kita mau bagi-bagi hadiah. Para puan dan Glow and Lovely mau bagi-bagi hadiah untuk kawan puan yang hadir di Arisan Para Puan hari ini. Oke. Nah, kawan puan nih bisa ikut kuis. Kita mau main kuis nih ya di kolom chat dengan format nama, domisili, lalu jawab pertanyaannya ya. Ini tim Parapon sudah memberikan formatnya seperti ini. Nantinya untuk 3 orang dengan jawaban yang benar dan paling menarik berhak mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan merchandise Para Puan. Oke, tapi ingat ya, nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang akan aku ajukan ini tidak boleh dikopas. Kalian harus ada satu pertanyaan yang harus kalian isi sendiri. Ya, oke. Pertanyaan kuisnya ini adalah tahun ini Para Puan akan berulang tahun yang keberapa? Aku sudah informasikan ke kalian di awal acara. Semoga kalian notice ya, kita udah usia berapa. Kemudian yang kedua, apa nama sapaan akrab untuk komunitas Para Puan? Dan yang ketiga, apa hal yang perlu diperhatikan saat menjalani pekerjaan sebagai konten kreator? Tuh ya, ada 3 pertanyaan, langsung dijawab. Jadi nanti kalian 3 orang jawaban yang benar dan paling menarik akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan merchandise Para Puan. Oke, dicatat ya 3 pertanyaan tersebut. Jawabnya langsung ya sekaligus kawan puan, jadi jangan cuma satu-satu gitu, tapi 3 pertanyaan itu dijawab sekaligus gitu, oke? Puas ya. Dan sambil menunggu teman-teman semua menjawab pertanyaan tadi, kayaknya kita mungkin bisa dengar curhatan atau sharing dari kawan puan semua di sesi kamu didengar. Jadi buat kawan puan yang mau sharing,
pengalaman pribadinya yang terkait sama topik hari ini, bisa banget langsung raise hand dan open cam. Nanti aku pilih. Oke, adakah? Tunggu ya. Ini ada, waduh, banyak nih. Ada Kanana. Hai Kanana. Kamu langsung. Hai Kanana. Halo, selamat Halo. Sore sore. Kanana. Kanana di mana nih? Mau Mary, Kak. Oh, jauh sekali. Hai, mau mere. Halo. Terima kasih sudah join. Kanana, kamu mau share apa? Mau curhat apa nih? Atau kamu jangan-jangan sudah jadi konten kreator? Iya, tadi kan Mbak Yosi bilang mau mulai konten creator karena pandemi. Kayaknya memang itu di mana para konten creator booming gitu, termasuk saya pada akhirnya. Tapi niche aku tuh parenting gitu, karena kalau beauty masih nggak pede gitu kan. Nah, memang sih kalau udah punya anak, mau bikin konten itu kejar-kejarannya sama waktu. Kalau tadi kan Mbak Yosi anaknya sekolah gitu ya, sementara aku masih baby kayak gini, masih gembol kemana-mana gitu loh istilahnya. Jadi kayak mesti harus pintar-pintar bagi waktu. Tuh time manajemennya susah banget sih Kak. Memang kalau tadi bener-bener Mbak Yosi bilang harus punya jam kerja. Wah itu kayak langsung ketampar gitu. Oh iya, berarti mulai besok harus punya jam kerja gitu. Karena selama ini tuh udah kayak nerapin yang bikin konten itu, bikin video tuh harus rutin gitu ya. Nanti tinggal ditampilinnya COVID yang mana itu nanti gantian gitu. Jadi ditampilin di Instagram iya, ditampilin di TikTok juga iya. Jadi kontennya tuh beragam, nggak satu macam gitu. Nah, kayaknya mesti banyak belajar banget dari Mbak Yosi karena dari tadi yang disampaikan tuh kayaknya mulus banget gitu ya. Lihat Instagramnya itu rapi gitu. Sebenarnya Instagramku masih acak-acakan gitu kan. Tapi nyenengin sih jadi konten kreator itu. Cuma memang kalau buntu tuh agak susah ya, lagi nggak ada ide. Nah itu makanya kenapa mesti nyetok video, jadi bisa di-up. Sharing itu aja sih Kak sore ini. Makasih buat waktunya Bu Sharing. Ya, makasih share-nya juga Mbak Nana. Thank you ya Kak Nana. Jadi tadi kalau Kak Nana ini adalah kontennya lebih ke topiknya lebih ke parenting gitu ya. Terima kasih ya Kak Nana. Jadi sebenarnya relate juga ya tadi kalau misalkan Mbak Yosi bilang harus ada jam kerja, itu berpengaruh juga sama ini ya konsisten ya untuk menghadirkan konten-konten buat konten media sosialnya. Oke, coba ada lagi kah yang mau ada nih, ada Mbak Resti, ada Mbak Dwi, kira-kira siapa ya? Kak Resti mungkin boleh, Kak Resti, kalau misalkan mau ini. Hai Kak Resti. Boleh on cam Kakak? Kak Resti mau share kah? Kira-kira apa nih Kak Resti yang mau di-share? Ke kawan puan semua yang mau ini di Arisan Para Puan berani jadi kreator perempuan. Hai Kak Resti. Hai Kak Resti, kedengeran nggak suara aku? Nah, boleh nih kedengeran, sila. Kira-kira Kak Resti mau share apa? Nggak ada. Kak Resti ada yang mau di-share kah kepada kawan pun atau mau misalkan mau nanya ke Kak Yosi juga boleh? Ke lampu kemana? Kita mau ke dihulung apa lampu? Loh. Atau oke, kalau misalkan Kak Restinya lagi nggak bisa, mungkin Kak Dwi kali ya. Kak Dwi kira-kira mau share apa nih? Kira-kira Kak Dwi Lestari, sila Kak Dwi. Salam kenal. Hai Kak Dwi. Kak Dwi, dari mana kamu? Kamu Dari berada Malang. Dari mana, sorry? Dari Malang. Hai Malang. Kak Dwi di Malang. Silakan. Tenang semuanya. Masih itu sih, saya masih apa ya, masih pemula juga.
Nggak apa-apa, semuanya juga berawal dari pemula kan Kak. Masih itu sih, masih bingung juga kayak buat ngatur waktu karena kan anaknya udah 2. Jadi apalagi kan yang satunya masih kecil, jadi masih ya itu banyak belajar ya. Tapi kadang ya seru, cuman kadang kalau jadi konten kreator itu kalau nggak bisa bagi waktu ya pusing juga sih. Kalau banyak deadline gitu, pusingnya di situ. Tapi nanti biasanya kalau udah cair itu seneng. Ada yang cair, ada yang meleleh itu kayak makin semangat gitu. Nah, dari ikut sharing itu jadi kayak makin semangat juga sih, banyak belajar lagi. Mau sharing apa ya? Cuman ya itu masih harus terus belajar sama lihat teman-teman yang sharing juga. Jadi tadi ya, ini lucu banget ya ada Kak Andini. Setuju banget Kak Dwi, nanti deket deadline anak ngereok. Relate ya Kak? Bener. Kadang waktunya itu masih yang susah ngatur itu, jadi kadang baru bisa ngerjain kayak malam, bahkan kadang sampai mau pagi gitu. Kalau deadline-nya itu kan kadang ada yang deadline pagi, jadi jam 8 pagi gitu. Visit sama tag gitu. Jadi misal sekarang malam visit, nah besok pagi tuh harus setor. Jadi kan kadang mikir, aduh ini belum nanti kan ngedit gitu ya, masih motong-motong video, masih voice over. Kadang kan dari sananya minta teks gitu. Kadang kan dari sana macem-macem ya, maksudnya permintaannya. Nah itu tuh yang kadang kayak bener-bener kerjanya itu kayak bener-bener waktunya terpacu waktu gitu, sampai kadang pusing kalau udah kayak gitu. Tapi kalau udah cair itu meleleh gitu. Kalau tadi Kak Dwi konten kreatornya di konten tentang apa Kak? Kan kalau tadi Kak Nana di parenting gitu ya. Kalau Kak Dwi apa? Iya sih, masih kayak random gitu. Jadi maksudnya saya kan biasanya apply gitu ya, apply yang cocok aja dulu gitu. Biasanya lebih itu sih ke family juga, masuknya ke parenting atau moms gitu, moms and kids seperti itu. Kalau misalkan kayak beauty itu belum bisa saya, karena jadi saya masuknya ke situ, ke parenting kayak gitu. Kayak beauty apa ya? Ya beauty itu belum bisa, nggak memenuhi kriteria kalau ke sana. Nggak apa-apa, yang penting kamu menemukan kekuatan kamu di topik yang mana atau di bidang yang mana, di situ aja ya Kak, nggak apa-apa ya. Thank you ya Kak Dwi sudah sharing ke kita juga. Ya, terima kasih. Thank you juga tadi Kak Nana dan Kak Dwi udah sharing di sesi kamu didengar, dan nanti audiens yang sharing di sesi ini akan terpilih mendapatkan hadiah masing-masing goodie bag dari Glow and Lovely dan juga merchandise para puan yang nanti Kak Nana dan Mbak Dwi juga akan dihubungi oleh panitia secara langsung. Tadi kita udah dengar ceritanya Mbak Yosi, main kuis udah. Sharing session di sesi kamu didengar juga udah. Seru banget arisan para puan hari ini. Kayaknya mungkin kalau misalkan aku bisa beri kesimpulan bahwa nggak ada yang nggak mungkin deh dilakukan perempuan, salah satunya adalah jadi konten kreator perempuan. Karena kenapa tadi banyak banget juga yang ibu-ibu rumah tangga yang kerja juga mungkin yang masih bisa kok nyempetin untuk mengkreasikan sebuah konten gitu ya, menjadi konten kreator di sela-sela kesibukannya gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dilakukan oleh perempuan gitu ya. Tapi mungkin Mbak Yosi juga kali ada sesuatu atau pesan yang ingin disampaikan langsung ke kawan puan terkait topik kita hari ini, yaitu berani jadi kreator perempuan. Silakan Mbak Yosi. Kalau buat aku sih sebenarnya mulai aja dulu, manfaatkan apa yang ada di sekitar, kemudian konsisten juga, rajin, banyak latihan juga. Itu aja sih sebenarnya. Benar ya, mulai aja dulu ya Mbak Dwi ya, Mbak Yosi ya. Terima kasih Mbak Yosi, semua kawan puan tadi yang sudah sharing juga, yang sudah bertanya juga, menyampaikan pesan-pesannya. Terima kasih banyak. Dan sekarang aku juga mau mengingatkan semua kawan puan yang hadir di arisan para puan hari ini untuk jangan lupa isi survei kuesioner melalui link yang tertera
di layar. Nanti juga tim para puan akan sharing linknya di kolom komentar supaya kedepannya kita bisa improve nih acara ini agar menjadi lebih baik lagi. Silahkan mohon masukannya, pendapatnya dari kawan puan semua, kira-kira bagaimana dengan acara hari ini dan apa yang bisa kami perbaiki ke depannya. Linknya sudah ada di kolom chat ya kawan puan. Mohon masukannya, berikan tanggapan kalian semua untuk ke depannya kita supaya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, dari tadi udah banyak banget nih kawan puan yang juga cerita jadi tentang berani jadi kreator perempuan. Kalau misalnya kawan puan merasa masih belum puas cerita-cerita dari arisan perempuan hari ini, tadi juga di kolom komentar banyak banget yang sharing dan belum bisa kita tanggapi satu persatu, bisa langsung curhat di ruang cerita. Kita tuh punya ruang cerita, apa sih sebenarnya ruang cerita ini? Jadi kalau misalnya kawan puan mau tahu, langsung aja buka website parapuan.co, klik menu community, biasanya itu ada di sebelah kanan paling ujung, klik menu community, pilih kriteria atau topik, dan silahkan bercerita di situ. Kalau misalkan kawan puan juga, aku curhat tapi nggak mau namanya dikasih tahu gitu, takut ketahuan ya, nggak usah khawatir karena ceritanya juga bisa bersifat anonim. Jadi kamu nggak perlu takut untuk bercerita. Dan periode submission juga akan selalu dibuka. Jadi kamu bisa cerita kapan saja. Thank you semuanya. Tadi kita udah ngobrol, udah kawan puan yang masih belum puas mau cerita bisa juga langsung nanti ke ruang cerita. Dan sekarang kayaknya ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kawan puan yang tadi sudah ikut kuis, yang udah ikut sesi sharing kamu didengar, karena aku akan mengumumkan pemenang kuis. Pemenang kuis di arisan para puan kali ini. Silakan kepada tim para puan yang pemenangnya siapa aja, 3 pemenang yang masing-masing akan berhak mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan juga merchandise para puan. Ini adalah Kak Alfi Aminatun dari Bekasi. Hai, aku juga anak Bekasi. Hai, Bekasi Pride. Terus kemudian ada Kak Siti Fatimah di Bandung dan Kak Anah Ismail di Bandung. Congratulations kepada 3 pemenang kuis yang akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan juga merchandise para puan. Kemudian tadi juga udah ada sharing session kamu didengar. Untuk pemenang sesi kamu didengar adalah jeng jeng Kak Nana dari Maumere, jauh sekali. Hai Kak Nana, aku senang. Dan kemudian juga ada Kak Dwi. Kak Dwi itu tadi dari Malang ya? Kak Dwi itu dari Malang tadi kalau nggak salah. Bener nggak sih? Bener kan ya? Selamat Kak Nana dan Kak Dwi atas hadiahnya, berhak mendapatkan hadiah goodie bag dari Glow and Lovely dan juga merchandise para puan. Selamat kepada para pemenang yang sudah terpilih. Untuk mengklaim hadiah hari ini, kawan puan bisa menghubungi admin melalui WhatsApp ya. Dan jangan juga berkecil hati bagi kawan puan yang belum beruntung karena para puan masih punya banyak kegiatan berhadiah lainnya di lain waktu. Jadi ikuti terus update terbaru kita. Jangan lupa intip-intip media sosial cerita para puan. Di Instagram, di TikTok, di Twitter juga ada, disering-sering lihat karena kita punya banyak hadiah lainnya. Sebelum aku mengakhiri sesi arisan para puan hari ini, nggak afdol kalau kita tidak foto bersama. Oke, kawan puan semua langsung nyalakan kamera, tunjukkan kecantikan kalian. Nggak boleh malu-malu ya, kita mau foto ya, sudah semua? Aku mau ngecek nih. Sudah pada open cam semua belum? Ayo semuanya pada open cam, biar kita bisa foto bersama-sama. Hai semuanya. Sila-sila, kita mau foto bersama. Kira-kira sudah ready kah? Ayo, pada open cam. Kita mau foto. Aku harus, karena para puan ulang tahun yang kedua aku harus buat gini ya. Para puan ulang tahun yang kedua kita harus buat gini. Oke, serentak ya, kita harus buat 2 karena para puan mau ulang tahun yang kedua bulan April ini. Jadi kita harus peace 2 tahun. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Cekring. Senyum yang lebar sekali lagi, kalau takut ada yang ketinggalan. Pisahin ya, 2 tahun para puan. 1, 2, 3.
Cikrik. Yeay. Terima kasih sudah join, sudah ikut merayakan ulang tahunnya para puan di bulan April ini. Thank you juga Mbak Yosi sudah berbagi-bagi ilmunya, pengalamannya, yang pasti juga aku rasa banyak bermanfaat juga ya buat kawan puan yang hadir hari ini, biar lebih semangat jadi konten kreatornya juga gitu ya. Dan thank you juga tentu saja untuk kawan puan yang udah hadir di arisan para puan kali ini, yang sudah ikut meramaikan. Tadi juga udah ada yang sharing pengalamannya jadi konten kreator pemula dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk teman-teman yang lain, untuk kawan puan yang lain, jangan lupa juga untuk follow akun sosialnya media para puan di Twitter, di TikTok, Instagram para puan dengan username cerita_para puan, atau di Facebook untuk kawan puan yang main Facebook ke cerita para puan. Jangan juga lupa intip website para puan biar nggak ketinggalan hal-hal seru lainnya di parapuan.co. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini, seru sekali. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara para puan berikutnya. Terima kasih ya kawan puan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara para puan berikutnya.